Dodi, kok sepedanya bisa kotor gitu? Enggak kok kak, Dodi semalam lewat jalan pintas yang ada pos satpam lama. Terus di situ jalannya bolong dan becek. Karena bekas hujan semalam kak. Oh. Kalau Kak Jo habis dari mana? Kak Jo habis gotong royong membersihkan masjid. Sekarang setiap minggu warga di komplek akan membersihkan fasilitas umum. Nah, salah satunya adalah masjid. Fasilitas umum. Mm-mm. Astaga, itu kan tugas Dodi kak. Oh iya, Bantuin Dodi dong kak. tenang kan ada Kak Jo. Nanti Kak Jo bantuin ya. Tapi sebelum kita mulai, kita sapa dulu yuk teman-teman kelas 3 di rumah. Halo teman-teman. Hari ini seperti biasa, Kak Jo akan menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Teman-teman sudah menyiapkan alat tulisnya belum? Ayo disiapkan. Pada ayah dan bunda hebat, Kak Jo ucapkan terima kasih banyak ya. Karena sampai hari ini masih setia menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita hentikan dulu segala kegiatan kita dan berdoa dulu ya. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa kita mulai. Selesai. Oke, Kak Jo mau tanya dulu nih. Dodi dan teman-teman di rumah jawab ya. Masjid termasuk fasilitas umum atau bukan? Iya kak. Betul. Mengapa harus ada tempat beribadah di sekitar kita, Dot? Agar bisa beribadah kak. Nanti kalau jauh kan nggak bisa beribadah. Iya betul. Kenapa di sekitar kita harus ada rumah ibadah? Selain mudah beribadah, kita juga bisa menghargai satu sama lain. Ketika umat beragama lain sedang beribadah, kita jadi tahu dan mau bertoleransi. Nah, ya udah kalau gitu sekarang kamu cuci dulu sepedanya sampai selesai. Kak Jo mau mandi dulu ya. Baru habis itu kita baca cerita dan juga bantuin tugas kamu, oke? Oke kak. Ini juga belum selesai. Oke, sesuai janji Kak Jo tadi ya. Sekarang kita akan membatik. Membaca itu asik. Hari ini kita membaca mandiri ya. Teman-teman silahkan pilih bacaan dari website-website ini. Yang pertama, ada Literacy Cloud. Yang kedua, Let's Read Asia. Dan yang ketiga, Badan Bahasa Kemdikbud Republik Indonesia. Atau teman-teman bisa mencari cerita anak di website lain atau mencari buku di perpustakaan. Kali ini Kak Jo akan membaca cerita dari website budi.kemdikbud.go.id yang berjudul Sepeda untuk Salam. Kalau teman-teman di rumah mau membaca cerita ini bersama, dipersilahkan ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Membatik, membaca itu asik. Membaca mandiri. Sepeda untuk Salam oleh Reddy Kuswanto. Salam duduk di kelas 3. Ia mempunyai sahabat bernama Stella. Stella selalu mengajak berangkat bersama. Namun, Salam memilih naik bus saja. Suatu pagi, Salam terlambat masuk ke kelas. Ini bukan kebiasaan Salam, ujar Bu Emi. Malas bangun, terdengar bisik-bisik di sudut kelas. Benarkah begitu? Tanya Bu Emi lagi. Salam tidak malas. Stella berusaha membela. Betul, timpal Bu Emi. Pasti ada penyebab lain. Kelas pun riuh, semua ingin berbicara. Sebentar lagi dia datang, ujar Stella. Pelajaran sudah dimulai ketika Salam datang.
Stella bersorak dengan sangat riang. "Maaf Bu Emi, saya terlambat." Salam merasa bersalah. Bu Emi berkata, "Nanti Salam cerita ya. Sekarang masuklah." Saat makan siang, Stella ingin tahu mengapa Salam terlambat. "Karena aku jalan kaki dari pasar," ungkap Salam. "Kok bisa? Tidak ada lagi bus lewat?" Salam pun mulai bercerita. "Aku tidak tahu jalan itu digali," lanjut Salam. "Kalau begitu besok kujemput ya," kata Stella. Jangan, aku bisa berangkat lebih pagi." Esoknya, "Maaf saya terlambat Pak Bon, boleh masuk? Pelajaran sudah dimulai." Silakan masuk." Murid yang lain berseru, besok diulang." Salam meminta maaf kepada teman-temannya. Karena ulahnya, pelajaran menjadi tertunda. Ia berjanji tak akan terlambat lagi. Namun, masih ada bisik-bisik, pasti besok telat lagi. Kata Salam, ia berjalan dari pasar pagi. Namun, jembatan di ujung jalan sedang dibongkar. Salam terpaksa mencari jalan memutar. Itulah sebabnya mengapa Salam terlambat lagi. "Kalau begitu, besok ku jemput saja," pinta Stella. Terima kasih, tapi tak usah lah. "Tapi, kamu bisa terlambat lagi loh. Besok aku berangkat selesai subuh." Stella tak ingin Salam terus terlambat. Ia ingin berbuat sesuatu. Stella bertanya, "Boleh aku membantu?" "Kamu sudah baik, kamu teman yang hebat." "Boleh main ke rumahmu?" tanya Stella ragu. "Tentu, seperti biasa datang saja. Tapi, boleh ajak papa dan mamaku?" "Silahkan, nanti ku bilang sama ayah dan ibu juga." Stella bercerita kepada papa dan mama. Kasihan Salam, terlambat terus, dia tak pernah mau naik mobil bersamaku. Bagaimana kalau sepeda Stella untuk dia satu? Papa punya ide lebih bagus. Jangan memberi barang bekas, kata papa. Mama menyela, iya, mama sangat setuju. Jadi kita belikan sepeda baru. Stella antusias. Bukankah lebih bagus begitu? Minggu pagi, tada! Ini dari papa, mama, dan aku, ujar Stella. Terima kasih, tapi aku tanya ayah dan ibu dulu ya. Ya tentu. Papa dan mama bangga pada Stella. Ia mau berbagi dengan sesama. Itulah yang mereka ajarkan selalu. Toleransi, tak pandang agama, dan suku. Papa dan mama Stella berterima kasih. Salam menjadi sahabat Stella selama ini. Salam anak yang pintar dan berbudi. Ia patut mendapatkan hadiah. Kini, Salam mempunyai sepeda baru. Ayah dan ibunya sangat berterima kasih. Papa dan mama Stella bahagia bisa membantu. Salam tak akan terlambat lagi ke sekolah. Nah, itu tadi cerita membantu kita hari ini. Nanti Kak Jo akan punya pertanyaan ya buat Dodi dan juga buat teman-teman di rumah. Siap-siap ya. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada tokoh cerita ini? Dodi coba jawab ya, Kak. Boleh, coba ceritain. Salam terlambat ke sekolah, Kak. Betul, tapi kenapa ya Salam bisa terlambat ke sekolah? Karena ada galian, Kak. Terus Salam jalan dari pasar. Iya betul. Teman-teman di rumah, betul juga jawabannya. Keren. Pertanyaan selanjutnya, fasilitas umum apa yang ada di dalam cerita? Sekolah, Kak. Iya betul. Ada lagi? Jalanan. Wah, pinter kamu, Dot. Sekarang Kak Jo temenin kamu ngerjain tugasnya ya. Oke, Kak. Oke, Kak. Pertanyaan pertama, fasilitas umum apa yang ada di sekitar rumahmu? Oh, Dodi udah tahu jawabannya ini. Ada masjid, ada gereja, Betul. ada jalan, ada halte. Betul nggak, Kak? Yap, betul semuanya. Sekarang ditulis di buku ya. Iya, Kak.
Di dekat rumah teman-teman kelas 3 ada fasilitas umum apa aja? Wah, banyak ya. Lanjut Kak, gambarlah salah satu simbol fasilitas umum. Oke, sekarang Dodi mau buat simbol fasilitas umum apa nih? Masjid aja deh Kak. Boleh? Tahu bentuknya kayak gimana? Tahu dong Kak. Oke, kalau gitu langsung digambar ya. Udah Kak. Keren. Teman-teman di rumah, jangan lupa mengerjakan tugas dari guru di sekolah ya. Dodi, Bunda baru saja menyuruh Kak Sinta untuk berbelanja. Ini daftar harganya. Dodi mau nggak bantuin Kak Sinta untuk mengestimasikan harganya? Mau Kak Sinta? Berapa aja harganya? 1.788, 4.020, 5.939. Berarti kita jumlahkan semua ya? Iya, betul Dodi. Teman-teman di rumah, kalian juga mau membantu Sinta kan? Coba teman-teman mengestimasikan bilangan tersebut. Nanti kita lihat bersama ya. Apakah estimasi teman-teman mendekati lebih dari hasil atau mendekati kurang dari hasil? Jangan lupa diskusikan dengan ayah dan bunda ya. Tahukah kamu ini simbol apa? Dut, di dekat halte ada jalan yang ditutup karena lagi ada acara. Oh ya, di mana itu Kak? Itu jalan yang ada warungnya. Wah, padahal itu kan jalan pintas aku. Oh iya Dot, jalan dekat masjid juga ditutup karena di sana lagi ada gotong royong. Karena kan juga masjid itu dekat halte. Aduh, terus Dodi lewat mana dong Kak? Ini adalah simbol pom bensin. Apakah di dekat rumahmu ada pom bensin? Berapa Dodi hasil estimasimu? Kalau kakak kira-kira 10.000 karena 1.788 mendekati 1.000, 4.040 mendekati 4.000 dan 5.939 mendekati 5.000. Kalau aku sih kira-kira sekitar 13.000 Kak. Karena 1.788 mendekati 2.000, 4.040 mendekati 5.000, dan 5.939 mendekati 6.000. Estimasi Sinta ternyata kurang dari hasil perhitungan sebenarnya karena Sinta membulatkan ke bawah. Sedangkan estimasi Dodi melebihi dari perhitungan sebenarnya karena Dodi membulatkannya ke atas. Bagaimana dengan hasil estimasi teman-teman di rumah? Sama tidak ya dengan Sinta dan Dodi? Ya Bun. Wah, Bunda sama Sinta rajin banget olahraganya nih. Demi hidup sehat dan bugar. Kamu kapan-kapan ikut, Jo? Oke deh, kapan-kapan aku ikut ya. Tapi emang tadi Sinta ikutan lari juga? Iya dong Kak, masa Bunda lari akunya diem? Malahan Bunda yang tertinggal jauh di belakang aku Oh iya? karena lebih sering berhenti. Ya itu karena kamu masih muda, masih energik. Bunda juga dulu waktu seumuran kamu jago larinya. Emangnya tadi joggingnya lewat mana aja sih? Sampai berapa meter emangnya? Sekitar 400 meter Kak. 400 meter? Wah, hebat. Jauh juga ya. Iya, tadi ada jalan yang ditutup. Yaudah, Bunda ke dalam dulu ya. Iya. Mau bikinin makan siang. Oke. Yaudah. Sin, emang tadi jalanan yang ditutup di mana aja? Itu Kak, jalanan yang deket TK Anak Bangsa. Oh, berarti rute yang kamu pilih lebih jauh dong ya? Pastinya dong Kak. Teman-teman di rumah, gimana kalau kita tentukan rute yang memungkinkan diambil oleh Sinta saat berlari pagi tadi? Jadi, pagi ini Sinta bersama Bunda mengelilingi komplek hingga 400 meter, sampai kembali lagi ke rumah. Jika jarak antar petak di sekitar rumah Sinta adalah 20 meter,
maka rute yang mungkin dia tempuh adalah... Kamu tahu cara hitungnya? Berarti 400 dibagi 20 dong, Kak. Betul. Berarti berapa petak tuh ya? 20 petak, Kak. 20 petak. Berarti salah satu rute yang memungkinkan ada apa aja ya? Dari E4 jogging ke arah selatan menuju E2, Kak. Oke, E4 ke selatan yaitu E2. Lalu? Lalu berbelok ke arah barat yaitu C2, TK Anak Bangsa. Oke, C2 TK Anak Bangsa. Lalu? Dari C2 belok ke arah utara lalu lurus terus sampai C7. Dari C7 berbelok ke arah timur menuju H7. Oh, udah hampir memutar berarti itu ya? Iya, nah dari H7 aku ke selatan lagi, melewati taman kemudian menuju H4. Nah, setelah di H4 aku pulang deh, rumah aku ke arah barat dan akhirnya sampai lagi di rumah, yaitu E4. Apa benar petak yang diperlukan ada 20 petak jika jarak yang ditempuh Sinta adalah 400 meter? Kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeay, benar! Loh, Dot, mau kemana? Ini Kak, Ayah tadi nelpon. Terus Ayah nyuruh Dodi nganterin dokumen yang tertinggal. Katanya Ayah nggak bisa mampir ke rumah Kak. Tapi Ayah sedang dalam perjalanan, mau rapat. Terus Dodi disuruh nunggu di halte deket Gapura. Katanya Ayah mau lewat sana. Oh, ya udah kalau gitu kamu berangkat Gidot. Takutnya jadi nunggu. Ya Kak, aku bawa sepeda kok. Dot, di dekat halte ada jalan yang ditutup karena lagi ada acara. Oh ya, di mana itu Kak? Itu jalan yang ada warungnya. Wah, padahal itu kan jalan pintas aku. Oh iya Dot, jalan dekat masjid juga ditutup karena di sana lagi ada gotong royong. Karena kan juga masjid itu dekat halte. Aduh, terus Dodi lewat mana dong Kak? Teman-teman di rumah, ayo kita bantu Dodi cari rute terpendek supaya dia bisa segera sampai ke halte ya. Perhatikan gambar denah berikut. Dodi akan berangkat dari rumah atau B3 menggunakan sepeda menuju halte yaitu D2. Namun, ada dua jalan yang ditutup, yaitu jalan sekitar warung dan jalan sekitar masjid. Kira-kira rute mana yang terpendek menuju halte? A. Rute biru. B. Rute kuning. C. Rute hijau. Jika kamu pilih A, rute biru, maka ada 7 petak yang harus kamu lalui. Jika kamu pilih B, rute kuning, maka ada 5 petak yang harus kamu lalui. Sedangkan jika kamu pilih C, rute hijau, maka ada 7 petak yang harus kamu lalui. Kesimpulannya, rute terdekat menuju halte tanpa hambatan adalah B, rute kuning, karena hanya ada 5 petak. Karena tiap petak jaraknya 20 meter, maka jarak terpendek 5 petak ini sama dengan 5 dikali 20 meter sama dengan 100 meter. Oke deh, kasih ya Kak atas sarannya. Aku pergi dulu ya. Ya udah, hati-hati ya, Dot. Ya Kak. Sin, sambil nunggu Dodi pulang, kamu mandi Gi. Kamu kan habis keringetan, habis jogging. Iya deh, Kak. Oke, sudah banyak banget nih yang kita pelajarin hari ini ya. Ada yang bisa mengulang nggak sedikit tentang apa yang kita pelajari hari ini? Dodi Kak, Dodi? hari ini kita belajar tentang fasilitas umum yang ada di sekitar rumah kita. Betul. Dan fasilitas umum yang ada di sekitar kita karena kita gunakan bersama-sama, jadi harus dijaga bersama-sama juga ya. Nah, sebelum kita masuk ke kota baru, mau lihat dulu nih Kak Jo nih, hasil tugas kalian membuat denah di lingkungan sekitar kalian. Gimana? Kalian punya kesulitan atau enggak? Ada sih Kak. Sinta? Aku malah seneng, Kak.
Karena dengan membuat denah di lingkungan sekitar kita, aku jadi mengenali fasilitas umum dan juga mengenali jalan. Iya kak, aku juga jadi tahu nama-nama tetangga. Oh ya? Berarti tugas bikin denah ini banyak ngasih pelajaran buat kalian ya? Tapi sebenarnya tujuan dari membuat denah ini adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan arah dan jarak di dalam bernavigasi dan menentukan rute dari satu lokasi ke lokasi lainnya pada dalam sistem koordinat sederhana. Nah, sekarang Kak Jo lihat dulu dong tugasnya. Wah. Oke, coba lihat punya Sinta. Wah, hebat kalian. Bangga Kak Jo jadinya. Kalau gitu sekarang kita masuk ke kota baru. Kosakata baru. Teman-teman di rumah juga ikut baca yang nyaring ya. Jembatan. Jembatan. Ayo, siapa yang pengen bikin kalimat dari kata jembatan? Teman-teman di rumah juga ya, ikutan membuat kalimat juga. Nanti dikoreksi ayah dan bunda. Sinta kak, jembatan Ampera terletak di kota Palembang. Bagus, sekarang kita lanjut lagi ke kata selanjutnya. Hadiah. Hadiah. Siapa yang mau bikin kalimat nih? Dodi kak, Oke. Dodi ingin mendapatkan hadiah di hari ulang tahun berupa sepeda baru. Waduh, kalau itu jangan minta sama Kak Jo ya. Minta sama ayah sama bunda. Iya kak. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kata yang terakhir ya. Simbol. Simbol. Ayo, sekarang siapa yang mau bikin kalimat dari kata-kata simbol? Sinta kak, burung Garuda adalah simbol negara Republik Indonesia. Bagus, jadi bangga nih Kak Jo sama kalian. Teman-teman kelas 3 di rumah, jangan lupa ya untuk mengulangi kembali pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan kepada ayah dan bunda. Semoga belajar dari rumah hari ini bisa membantu teman-teman belajar dengan gembira. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Pada ayah dan bunda hebat, Kak Jo ucapkan terima kasih ya sudah selalu menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, makan dan minum yang teratur, istirahat yang cukup, rajin olahraga, dan minum vitamin. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Oke, sekarang kita menyanyi lagu apa nih? Rayuan Pulau Kelapa kak. Oke, bisa ya? 3, 2, 1. Tanah airku Indonesia.